Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Laudia Story, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah, diberi kesehatan dan hati yang tenang. Sore itu, udara di kampung Cipanas, Garut, terasa dingin menusuk tulang. Langit mendung, kabut tipis turun perlahan di antara pepohonan teh yang tumbuh di lereng. Dari kejauhan terdengar suara azan maghrib menggema, lembut namun membawa kesunyian yang ganjil. Di sebuah gang sempit, di ujung kampung, berdiri sebuah rumah tua berdinding papan. Catnya mengelupas, jendela tertutup rapat, dan pagar kayunya mulai lapuk dimakan waktu. Rumah itu milik seorang pria tua bernama Pak Rahmat Sujana, pensiunan buruh pabrik tekstil yang hidup berdua dengan anak perempuannya, Nadia Rahmawati. Warga mengenal mereka sebagai keluarga tertutup, jarang berbicara dengan tetangga, dan hampir tak pernah terlihat tersenyum. Namun sore itu, suasana damai kampung berubah perlahan menjadi gelisah. Beberapa warga mencium bau menyengat yang datang dari arah rumah Pak Rahmat. Awalnya mereka mengira ada hewan mati di selokan. Tapi makin malam, aroma itu semakin kuat, menusuk hidung hingga membuat beberapa orang mual. Pak Hendra, tetangga sebelah rumah, mengaku sudah 3 hari mencium bau aneh itu. Tapi malam itu, rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia mengetuk pintu rumah Pak Rahmat beberapa kali, memanggil pelan, "Pak Rahmat." "Nadia." Tak ada jawaban, hanya suara hujan yang mulai turun deras di atap seng. Pak Hendra akhirnya memanggil beberapa warga lain, termasuk ketua RT, Pak Roni. Mereka berkumpul di depan rumah tua itu, sambil membawa senter dan menutupi hidung dengan kain basah. Lampu teras padam, jendela terkunci, dan suasana terasa seperti rumah yang sudah lama ditinggalkan. "Bisa jadi mereka pergi ke rumah saudara," ujar Pak Roni, mencoba berpikir positif. Tapi Ibu Yaya, tetangga tua yang tinggal di seberang jalan, menggeleng pelan. "Saya lihat Nadia masih di sini minggu lalu. Dia beli beras di warung saya. Wajahnya pucat sekali, seperti orang yang habis menangis." Ucapan itu membuat semua orang saling pandang. Ada rasa tak nyaman yang tiba-tiba menyelimuti udara malam. Akhirnya, dengan bantuan warga, pintu rumah itu didobrak perlahan. Begitu daun pintu terbuka, hembusan udara dari dalam membuat semua orang mundur spontan. Bau busuk itu keluar begitu kuat, menusuk hingga ke tenggorokan. Pak Hendra menyalakan senter, mengarahkan cahayanya ke ruang tamu. Perabotan berdebu, kain lusuh berserakan di lantai, dan di dinding tergantung foto keluarga lama, gambar seorang pria, seorang wanita, dan anak kecil yang tersenyum malu-malu. Kini, foto itu tertutup debu tebal. Mereka melangkah pelan ke dalam. "Coba periksa kamar belakang," kata Pak Roni dengan suara bergetar. Pintu kamar itu tertutup rapat, seolah menahan sesuatu di baliknya. Setelah beberapa kali didorong, pintu itu akhirnya terbuka. Dan seketika terdengar teriakan histeris dari seorang warga. Di atas kasur tua yang warnanya sudah berubah kecoklatan, terbaring sesosok tubuh yang telah menjadi kerangka, tertutup selimut tebal yang usang. Di sekelilingnya lalat beterbangan, dan udara di ruangan itu begitu berat hingga tak seorang pun berani mendekat. Ibu Yayah langsung menutup mulutnya dengan kain. "Allahu Akbar," bisiknya lirih. Pak Roni memerintahkan semua warga mundur. "Jangan sentuh apapun, kita lapor polisi sekarang juga." Beberapa menit kemudian, suara sirene mobil patroli terdengar mendekat. Polisi dari Polsek Cipanas datang bersama tim forensik. Garis kuning segera dipasang di sekitar rumah. Sementara warga berkerumun di luar pagar, menatap dengan wajah cemas dan tak percaya. Salah seorang petugas membuka selimut dengan hati-hati. Yang tersisa hanyalah rangka manusia dalam posisi miring ke kanan. Seolah sedang tidur, tangan kanannya menempel di dada. Di dekatnya ada bantal kotor penuh noda gelap dan sebuah cangkir retak berisi sisa obat. "Ini bukan kematian biasa," gumam salah satu petugas. Mereka mencatat setiap detail, memotret, dan mengumpulkan barang-barang di sekitar tempat tidur. Lalu, dengan suara pelan namun tegas, Kompol Dedi Sutisna berkata, "Kita pastikan dulu identitas korban. Tapi besar kemungkinan ini Pak Rahmat Sujana." Suasana menjadi hening. Hanya suara hujan di atap seng yang terdengar seperti tangisan malam. Tapi satu hal yang segera membuat semua orang bergidik, tidak ada tanda-tanda keberadaan Nadia, anak perempuannya. Kamar sebelah tempat Nadia biasa tidur kosong. Tirai masih tertutup rapat. Di meja rias terdapat sisir,
cermin berdebu, dan sebuah sapu tangan yang sudah kaku karena keringat dan air mata. "Kemana anaknya?" bisik Ibu Yayah. Tak ada yang menjawab. Malam itu, kampung Cipanas berubah menjadi lautan tanya. Siapa yang mengunci pintu kamar dari luar? Kenapa Nadia menghilang? Dan bau busuk yang selama ini disangka bangkai ternyata datang dari tragedi yang jauh lebih kelam. Di luar rumah, warga berdiri diam di bawah hujan. Tak ada yang berani pulang duluan. Mereka hanya menatap rumah tua itu, tempat yang kini berubah menjadi saksi bisu dari rahasia gelap sebuah keluarga. Malam makin larut. Hujan belum juga berhenti, menetes pelan di atap seng rumah tua itu. Cahaya lampu petugas forensik menyorot setiap sudut ruangan. Bau obat dan aroma lembab bercampur dengan sisa udara pengap yang sulit dihirup. Kompol Dedi Sutisna berdiri di tengah ruang tamu sambil menatap dinding yang mulai lapuk. "Pastikan semua ruangan diperiksa," ujarnya pelan. Di sampingnya, seorang petugas muda mencatat setiap temuan dengan wajah tegang. Kamar Pak Rahmat masih disegel. Di lantai dekat tempat tidur, ditemukan pisau dapur dengan gagang kayu patah dan noda kecoklatan yang telah mengering. Tak jauh dari situ, ada serpihan gelas dan cangkir yang retak. Semua benda itu kini dimasukkan ke dalam kantong bukti. Di ruang tengah, Ibu Yayah masih duduk dengan mata sembab. Ia tidak diizinkan masuk ke kamar, tapi dari jauh ia bisa melihat bayangan petugas yang hilir mudik di bawah cahaya senter. "Saya kenal keluarga itu sejak lama," katanya lirih kepada Pak Hendra. "Pak Rahmat memang keras, tapi tidak pernah saya sangka akan berakhir begini." Pak Hendra mengangguk tanpa kata. Dalam hati, ia merasa bersalah. Beberapa kali mendengar pertengkaran dari rumah itu, tapi ia memilih diam. "Bukan urusan kita," katanya waktu itu pada dirinya sendiri. Dan kini, kalimat itu bergema di kepala seperti hukuman. Sementara itu, di kamar kecil di ujung rumah, salah satu petugas membuka laci meja rias milik Nadia. Di dalamnya, ditemukan sebuah kertas lusuh yang dipaku di dinding. Tulisan tangan di atasnya goyah, tapi masih bisa dibaca. "Maaf, aku tidak kuat lagi." Kompol Dedi membaca pelan, lalu menarik napas panjang. "Sepertinya ini tulisan anaknya," katanya sambil memeriksa tanda tangan kecil di bawah tulisan. Tulisan itu berhenti di setengah kalimat, seolah ditulis dengan tangan gemetar. Di laci yang sama, ditemukan pula sebuah surat tak terkirim amplop kuning dengan tulisan, "Untuk Ibu di surga." Ketika petugas membukanya, di dalamnya terdapat lembaran kertas penuh tulisan tangan Nadia. Surat itu terasa seperti jeritan dari hati yang lelah. "Bu, aku rindu. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Ayah berubah, sering marah. Aku ingin pergi, tapi aku takut dianggap durhaka. Aku hanya ingin tenang, Bu." Kompol Dedi menatap surat itu lama. "Ini bukan sekadar pembunuhan," katanya pelan. "Ini cerita tentang jiwa yang terluka." Petugas lain melaporkan temuan baru di dapur. Di bawah rak bumbu, terdapat noda darah yang menempel di sela-sela lantai. Sudah kering tapi masih jelas warnanya. Tak jauh dari sana, ditemukan sepotong kecil gagang pisau yang cocok dengan senjata di kamar korban. Semua temuan itu memperkuat dugaan bahwa peristiwa terjadi di rumah, bukan karena perampokan. Ketika mereka memeriksa lemari tua di kamar belakang, ada sesuatu yang membuat mereka terdiam. Di balik tumpukan kain, ditemukan segenggam rambut panjang berwarna coklat kehitaman, sebagian menggumpal seperti tertarik dengan paksa. Ibu Yayah yang melihat dari luar berbisik, "Itu pasti rambut Nadia. Dia satu-satunya gadis berambut panjang di rumah ini." Kompol Dedi menandai lokasi itu, lalu menatap ke arah jendela kamar Nadia. Tirainya masih menutup rapat, tapi di sela-sela kain lusuh itu tampak setangkai bunga melati kering, mungkin diletakkan di sana berbulan-bulan lalu. Kelopaknya sudah rontok, tapi aromanya samar-samar masih tercium, bercampur bau lembab dan kematian. Sebuah simbol yang sederhana tapi di mata Dedi, bunga itu seperti pesan diam. Bunga yang dulu melambangkan kesucian kini menjadi saksi diam atas penderitaan yang tersembunyi. "Komandan," ujar salah satu petugas, "semua barang berharga masih di tempatnya. Tidak ada jejak pencuri." Kompol Dedi mengangguk. "Jadi ini bukan perampokan. Kemungkinan besar korban mengenal pelaku dengan baik." Ucapan itu membuat warga yang mendengar dari luar berbisik-bisik. Beberapa nama disebut pelan, tapi semuanya mengarah ke satu orang, Nadia Rahmawati, anak tunggal yang kini menghilang tanpa kabar. Ibu Yayah memeluk tubuhnya sendiri, menahan gemetar. Dia anak baik,
Tapi sering saya lihat berjalan malam sambil menangis. Mungkin dia punya beban yang kita tak pernah tahu. Pak Hendra menunduk, matanya basah. Kita semua salah, Bu. Kita terlalu sibuk dengan urusan masing-masing. Sementara di dalam rumah, hujan masih menetes pelan dari atap bocor. Setiap tetes air jatuh ke lantai kayu, menciptakan suara yang menakutkan. Kompol Dedi menutup map berisi catatan dan berkata pelan kepada timnya, "Bawa semua ini ke kantor. Kita akan cari anaknya. Tapi jangan buru-buru menilai. Kadang, yang terlihat jahat belum tentu tidak terluka." Ketika petugas keluar membawa kantong bukti, kilatan kamera media mulai terlihat di luar pagar. Warga berdiri berdesakan di bawah payung. Anak-anak kecil berusaha mengintip, sementara orang dewasa berbisik dalam nada takut. Rumah tua itu kini dikelilingi garis polisi kuning, dan di depan pintunya tersisa genangan air bercampur lumpur dan serpihan daun melati. Di antara kerumunan, Ibu Yayah menatap ke arah jendela tempat bunga melati kering itu tergantung. Ia berbisik pelan, hampir tak terdengar, "Nadia, nak, kalau kau bisa dengar, pulanglah. Jangan biarkan rumah ini terus menangis." Dan malam pun menelan semuanya suara, bau, dan rahasia yang belum terungkap. Di langit Cipanas, hujan masih turun, seolah ikut menangis bersama kampung yang kehilangan ketenangannya. Pagi itu, kabut masih menyelimuti lereng Garut. Kampung Cipanas yang biasanya ramai dengan suara ayam dan obrolan warga, kini sunyi. Hanya suara gerimis halus di atap, dan langkah petugas yang sesekali lewat depan rumah tua milik almarhum Pak Rahmat Sudjana. Rumah itu kini dijaga garis polisi, tapi keheningannya seolah menyimpan napas panjang masa lalu. Di kantor Polsek Cipanas, Kompol Dedi Sutisna duduk di depan meja kayu, membuka berkas hasil penyelidikan semalam. Di antara tumpukan laporan dan foto-foto TKP, ia berhenti pada satu lembar kertas yang membuatnya terdiam lama. Itu adalah surat yang ditemukan di kamar Nadia, amplop lusuh bertuliskan tangan. "Untuk Ibu di surga." Ia membacanya pelan, seolah takut merusak setiap kata yang tercetak di sana. "Bu, hari ini aku kembali dimarahi ayah. Katanya aku boros. Katanya aku anak tidak tahu diri. Padahal aku cuma beli obat, Bu. Obat untuk dia sendiri. Kadang aku ingin berteriak, tapi suaraku hilang. Rumah ini dingin, Bu. Tidak ada tawa sejak Ibu pergi. Aku rindu masakan Ibu. Aku rindu doa Ibu di pagi hari. Aku takut, Bu. Tapi aku juga tidak ingin jadi anak durhaka. Aku hanya ingin tidur, tenang, tanpa teriakannya. Maaf, Bu. Mungkin suatu hari aku akan pergi. Aku lelah menahan semuanya." Kompol Dedi memejamkan mata. Di kepalanya muncul bayangan seorang gadis muda duduk di sudut kamar, menulis surat dengan air mata yang menetes di atas kertas. Kata-katanya sederhana, tapi mengandung kesedihan yang sulit diukur. Di seberangnya, Bribtu Nanda, petugas muda yang sejak awal ikut menyelidiki kasus ini, berkata pelan, "Komandan, kalau surat ini ditulis sebelum kejadian, mungkin dia sudah lama berniat meninggalkan rumah." Dedi mengangguk. "Mungkin, Nanda. Tapi lihat bagaimana ia meminta maaf, bukan membenci. Dia tidak ingin menyakiti siapapun, hanya ingin berhenti merasa sakit." Sambil menatap jendela yang diselimuti hujan, Dedi melanjutkan, "Kadang orang seperti Nadia tidak butuh lari, mereka butuh didengar." Di luar ruangan, Ibu Yayah datang membawa termos teh dan sekotak kue. Ia sudah menjadi saksi kunci, karena mengenal keluarga itu sejak muda. "Pak Polisi," ujarnya sambil menunduk, "saya cuma mau cerita sedikit soal masa kecil Nadia." Dedi mempersilakan ia duduk. Suara hujan di luar semakin pelan, seperti sengaja memberi ruang bagi kisah yang akan keluar dari bibir perempuan tua itu. "Dulu, waktu Ibu Nadia masih hidup," kata Ibu Yayah pelan, "keluarga mereka bahagia. Pak Rahmat itu orangnya penyayang, tapi waktu istrinya meninggal, dia berubah, seolah separuh jiwanya ikut pergi. Dia jadi gampang marah, terutama ke Nadia. Kadang saya dengar Nadia menangis malam-malam, tapi besok paginya dia pura-pura tersenyum. Dia anak yang sabar, nggak pernah membantah." Ibu Yayah berhenti sebentar, menghela napas panjang. "Saya pernah kasih dia bunga, melati waktu ikut pengajian ibu-ibu. Katanya melati itu bunga kesukaan ibunya. Sejak itu, Nadia sering taruh melati di jendela kamarnya. Katanya, biar ibunya bisa lihat dari surga." Matanya berkaca-kaca saat menceritakan itu. Kompol Dedi menatap Ibu Yayah penuh empati. "Terima kasih, Bu.
Kadang hal kecil seperti itu bisa menjelaskan banyak hal. Setelah Ibu Yayah pulang, Dedi menatap kembali surat itu. Di ujung kertas, ada satu kalimat tambahan yang nyaris tak terbaca karena tinta yang pudar. Kalau aku pergi, jangan salahkan siapapun. Aku cuma ingin tenang, seperti ibu. Dedi menyalakan rokok, tapi segera mematikannya kembali. Ia merasa tak pantas merusak keheningan yang dibangun oleh surat itu. Dalam benaknya, ia mulai memahami bahwa di balik tragedi ini bukan hanya ada darah, tapi juga luka batin yang mengendap selama bertahun-tahun. Sore harinya, hasil autopsi awal datang dari rumah sakit. Luka di kepala Pak Rahmat cukup parah, menunjukkan adanya benturan benda tumpul, tapi tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lain. Bisa jadi benturan akibat jatuh, atau karena perlawanan spontan, ujar dokter forensik. Temuan itu membuat Dedi semakin yakin. Kejadian ini mungkin bukan pembunuhan berencana, tapi akibat emosi yang meledak dalam sekejap. Sementara itu, di luar kantor polisi, berita tentang kasus ini mulai tersebar luas. Wartawan datang silih berganti, menulis berita dengan judul yang mengguncang, anak habisi ayah kandung di Garut, lalu menghilang. Warga kampung membaca berita itu dengan perasaan campur aduk. Sebagian marah, sebagian iba. Pak Hendra, yang biasanya banyak bicara, kini jarang keluar rumah. Ia merasa seolah semua mata menatapnya karena ia tetangga terdekat yang tidak berbuat apa-apa. Kalau saja waktu itu saya ketuk pintu malam itu, gumamnya sendiri, mungkin semuanya tak begini. Di rumah tua yang kini dijaga polisi, bunga melati di jendela itu masih tergantung. Daunnya mulai layu, tapi setiap kali angin berhembus, kelopaknya bergoyang lembut, seperti tangan seorang ibu yang masih ingin menenangkan anaknya. Kompol Dedi berdiri di depan rumah itu sore harinya. Ia menatap bunga itu lama, sebelum berkata pelan, kadang, rumah yang sepi menyimpan lebih banyak cerita daripada yang terlihat. Kita hanya terlalu sibuk untuk mendengarnya. Hujan turun lagi, membasahi halaman rumah yang sudah sepi, dan di balik tirai jendela yang berdebu, surat untuk ibu di surga itu kini tersimpan di berkas polisi bukan sekadar bukti kasus, tapi saksi bisu dari hati yang terlalu lelah untuk berteriak. Langit Cipanas malam itu gelap. Hujan turun deras, disertai petir yang memantul di jendela rumah Pak Rahmat. Angin meniup tirai, membuat suara berdecit di selapapan dinding yang mulai lapuk. Rumah itu sunyi, tapi di dalamnya, badai lain sedang berkecamuk, badai yang tak kasat mata, tapi jauh lebih menakutkan. Nadia Rahmawati duduk di ruang tengah, menggenggam secangkir teh yang sudah dingin. Di meja ada beberapa lembar kertas resep dan obat generik yang baru dibelinya dari warung. Matanya sayu, wajahnya lelah. Di pojok ruangan, Pak Rahmat duduk dengan selimut di bahu. Batuk-batuk kecil terdengar dari mulutnya. Obat lagi? Suaranya serak tapi tegas. Kau beli pakai uang dari mana, Nadia? Nadia menghela napas. Dari uang sisa belanja ya, cuma 20.000. 20.000? Kau pikir uang itu jatuh dari langit? Bentak Pak Rahmat sambil memukul meja dengan tongkat kayu yang biasa ia pakai berjalan. Suara benturan kayu menggema di ruang sempit itu. Nadia terdiam, menunduk. Ia sudah terbiasa dengan amarah ayahnya, tapi malam itu hatinya terasa penuh. Ayah, aku cuma ingin bantu ayah sembuh, katanya pelan. Namun, kalimat itu justru memantik emosi yang lebih besar. Bantu? Teriak Pak Rahmat. Kalau benar kau ingin bantu, kau jangan terus menyusahkan. Sejak ibumu meninggal, rumah ini penuh air mata gara-gara kau. Kata-kata itu seperti pisau yang menembus dada Nadia. Ia menggigit bibir, menahan tangis, tapi suaranya pecah. Kenapa ayah selalu bilang begitu? Aku ini anak ayah juga. Aku juga kehilangan ibu. Jangan pura-pura sedih, bentak Pak Rahmat. Matanya merah karena marah. Kau penyebab ibumu jatuh sakit. Kalau bukan karena kau membantahnya waktu itu, dia tidak akan stres. Nadia menatap ayahnya dengan mata basah. Itu tidak benar ya. Aku cuma minta izin kuliah waktu itu. Ibu yang menenangkanku. Diam. Tongkat di tangan Pak Rahmat menghantam meja hingga cangkir pecah. Teh tumpah ke lantai. Nadia mundur 2 langkah. Tubuhnya gemetar. Suara hujan di luar makin keras. Tapi di dalam rumah suara mereka lebih nyaring dari petir. Nadia merasa dada sesak. Bertahun-tahun ia menahan semua ini. Tapi malam itu, semua perasaan menumpuk keluar tanpa kendali. Kalau ayah benci aku, kenapa ayah tidak biarkan aku pergi saja?
serunya dengan air mata menetes deras. Pak Rahmat terdiam sejenak. Matanya menatap tajam. Pergi? Kemana kau mau pergi? Kau pikir dunia di luar sana peduli sama anak seperti kau? Tidak ada yang mau menampungmu, Nadia. Kau hanya akan mempermalukan nama keluarga ini. Keheningan menekan udara. Hanya suara detik jam tua di dinding terdengar pelan. Nadia menunduk, menatap lantai yang basah oleh teh dan air matanya sendiri. Di sudut dapur, pisau dapur tergeletak di dekat talenan. Ia berjalan perlahan ke sana, bukan karena niat jahat tapi karena ingin menakuti ayahnya agar berhenti berteriak. "Jangan dekati aku," katanya dengan suara serak. Pak Rahmat berdiri perlahan, menatap anaknya penuh amarah. "Kau berani mengangkat pisau ke ayahmu sendiri?" "Tidak, ya. Aku cuma ingin ayah diam sebentar. Aku lelah." Namun amarah tak mengenal logika. Pak Rahmat melangkah maju, mencoba merebut pisau itu. Dalam pergulatan singkat, suara benda logam beradu dengan lantai, dan sekejap kemudian sunyi. Nadia menatap ayahnya yang terhuyung, lalu jatuh ke lantai. Waktu seolah berhenti. Hanya suara hujan yang terus mengiringi detik itu. Pisau di tangannya kini berlumur merah. "Yah," suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. "Ayah, jangan tidur." "Yah." Ia berlutut di samping tubuh sang ayah, mengguncang bahunya, tapi tak ada jawaban. Matanya terbuka, menatap kosong ke langit-langit. Nadia menangis histeris, menutup wajahnya. Tangannya bergetar ketika mencoba menutup tubuh ayahnya dengan selimut lusuh di tempat tidur. Ia tidak tahu harus apa. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan. Ia hanya tahu satu hal, semuanya sudah berakhir. Di dinding kamar, masih tergantung surat untuk ibunya yang belum sempat dibakar. Di bawah jendela, bunga melati yang ia letakkan sore tadi masih basah oleh embun. Nadia duduk di lantai, menatap bunga itu. "Bu, aku nggak kuat lagi," bisiknya. Lalu, dengan tangan gemetar, ia menulis di secari kertas kecil, "Maaf, aku tidak kuat lagi." Ia menempelkannya di dinding dengan paku berkarat, lalu berdiri, mengambil jaket hitam dan tas lusuhnya. Sebelum pergi, ia menatap sekali lagi ke arah tubuh ayahnya, lalu menunduk. "Mau ya?" Hujan mengguyur deras ketika ia melangkah keluar. Pintu ditutup dari luar. Bunga melati di jendela bergoyang pelan, dan rumah itu tenggelam dalam kesunyian yang panjang. Malam itu, badai di langit Cipanas akhirnya reda, tapi badai di hati Nadia baru saja dimulai. Hujan belum berhenti malam itu. Langit Cipanas gelap gulita, hanya sesekali kilat menyambar dari kejauhan menerangi jalan kampung yang sepi. Air mengalir deras di selokan, membawa daun-daun kering dan lumpur turun dari bukit. Dalam kegelapan, seorang perempuan berjalan cepat dengan langkah tergesa, menunduk, menutupi wajahnya dengan kerudung abu-abu. Itu Nadia Rahmawati. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena dingin, tapi karena ketakutan yang menyesakkan dada. Di tangannya tergenggam tas kecil berisi pakaian seadanya, dan selembar uang kertas yang ia ambil dari dompet ayahnya. Langkahnya terseok di jalan tanah yang licin. "Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan?" Gumamnya di antara isak tangis yang tertahan. Hujan makin deras, membasahi wajahnya hingga sulit membedakan antara air mata dan air langit. Nadia berhenti sejenak di bawah pohon besar di pinggir jalan, mencoba menenangkan napas. Di kejauhan, terdengar lolongan anjing dan suara petir lagi-lagi mengguncang langit. Ia menatap ke belakang arah rumahnya, yang kini hanya tampak samar dalam kabut malam. Dalam pikirannya, masih terngiang suara ayahnya, marah memukul meja, lalu terjatuh. Nadia menutup telinga dengan kedua tangannya. "Aku nggak mau ingat, aku nggak mau," katanya berulang-ulang seperti mantra. Namun rasa bersalah tak bisa diusir. Setiap langkah seolah membuat bayangan ayahnya mengikuti di belakang. Ia berjalan lagi, menembus hujan menuju terminal kecil Cipanas. Jam di warung pinggir jalan menunjukkan pukul 11 malam. Terminal sudah hampir sepi, hanya ada beberapa bus malam yang menyalakan lampu redup. Seorang sopir yang sedang merokok di bawah atap bertanya, "Mau kemana, Mbak?" Nadia menunduk. "Ke Kuningan, Pak. Bus terakhir udah mau jalan. Cepat naik kalau mau ikut." Tanpa berpikir panjang, Nadia naik ke bus tua yang catnya mulai pudar. Kursi di dalam hanya terisi 3 penumpang. Bau bensin bercampur lembab kain basah mengisi udara. Ia duduk di kursi paling belakang, menatap jendela yang dipenuhi titik-titik air.
Bus mulai bergerak perlahan, meninggalkan lampu-lampu kampung Cipanas di belakang. Nadia menatap keluar, tapi yang ia lihat bukan jalan, melainkan potongan kenangan. Wajah ibunya yang tersenyum sambil menanam melati di pot kecil depan rumah. Wajah ayahnya dulu, sebelum berubah menjadi pemarah. Dan dirinya sendiri, duduk di sudut kamar, menulis surat yang tak pernah dikirim. Tangannya gemetar memegang tas. Dari dalam, ia mengeluarkan sapu tangan kecil dengan bordir huruf R milik ayahnya. Ia menatapnya lama, lalu menekannya ke dada. "Maafkan aku, ya," bisiknya pelan. Bus terus melaju di jalan yang berkelok. Setiap kali roda melewati genangan air, Nadia terbangun dari lamunannya. Ia tak tahu kemana akan pergi setelah sampai di Kuningan. Ia hanya ingin menjauh, sejauh mungkin dari rumah itu. Namun sejauh apapun ia melangkah, bayangan masa lalu tetap menempel di hatinya. Pukul 2 dini hari, bus berhenti di terminal Kuningan. Hujan masih menetes halus. Terminal itu sunyi, hanya ada satu warung kopi yang masih buka. Nadia turun dengan langkah lemah, menyembunyikan wajah di balik jaket hitamnya. Pemilik warung, seorang ibu paruh baya, menatapnya penuh curiga. "Sendiri, Neng? Malam-malam begini." Nadia mengangguk pelan. "Iya Bu, saya mau numpang istirahat sebentar. Besok pagi saya cari tempat tinggal." Ibu itu menatapnya lama, lalu mempersilakan duduk di kursi bambu dekat tungku api. Uap kopi hangat mulai memenuhi udara. Nadia menggenggam cangkir dengan kedua tangan, tapi matanya kosong, tak fokus pada apapun. Di telinganya, suara hujan seperti berubah menjadi bisikan suara ayahnya, memanggil namanya, meminta tolong. Ia menutup telinga dan berbisik, "Diam, tolong diam." Tapi suara itu semakin keras, membuat dadanya sesak. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ibu warung yang melihatnya hanya bisa menghela napas. "Kasihan anak ini," gumamnya. "Pasti lagi ada masalah besar." Menjelang subuh, Nadia tertidur di bangku kayu. Dalam mimpinya, ia kembali berada di rumah. Di jendela, ibunya tersenyum sambil menaruh bunga melati di pot kecil. "Lihat nak," suara ibunya lembut. "Kalau bunga ini mekar, artinya ada yang memaafkan." Nadia tersenyum dalam mimpi itu, tapi saat menoleh, yang berdiri di samping ibunya adalah ayahnya pucat, diam, dengan darah menetes dari dada. Ia terbangun dengan jeritan. Ibu warung menatapnya kaget. "Neng, nggak apa-apa?" Nadia menggeleng cepat. "Nggak Bu, cuma mimpi." Matahari mulai naik, langit mulai terang, tapi wajah Nadia tetap kelabu. Ia merasa lebih jauh dari rumah, tapi tidak lebih tenang. Ia tahu suatu saat polisi akan mencarinya, dan ia tak punya tempat bersembunyi selamanya. Tapi untuk saat itu, ia hanya ingin berdiam mencoba bernapas tanpa rasa takut. Di luar warung, hujan mulai reda. Udara pagi Kuningan membawa aroma tanah basah dan daun melati yang gugur di halaman. Nadia menatap ke arah bunga itu, tersenyum getir, lalu berbisik, "Kalau melati mekar lagi, mungkin ibu sudah memaafkan aku." Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu pengampunan yang paling sulit bukan dari orang lain, tapi dari dirinya sendiri. Pagi di Kuningan mulai berdenyut pelan. Kabut menipis di atas gunung Ciremai, dan sinar matahari malu-malu menembus dedaunan basah. Terminal kota kecil itu kembali hidup, suara klakson, teriakan pedagang, dan langkah tergesa para penumpang memenuhi udara. Di antara hiruk-pikuk itu, seorang perempuan dengan wajah pucat terlihat duduk di bangku kayu paling ujung, memeluk tas lusuh di pangkuannya. Itulah Nadia Rahmawati. Setelah semalam menumpang tidur di warung, pagi itu ia mencoba menenangkan diri. Matanya bengkak, rambutnya lembab, dan bibirnya pecah karena dingin. Ia belum makan sejak kemarin. Pemilik warung tempatnya menginap, Bu Siti, datang membawa segelas teh manis. "Minum dulu, Neng." Mukanya pucat sekali. Nadia tersenyum tipis. "Terima kasih, Bu." "Dari mana, Neng?" "Sendirian aja?" tanya Bu Siti lagi. Nada suaranya lembut, tapi penuh rasa ingin tahu. "Dari Garut, Bu. Mau cari kerja," jawab Nadia pelan. Bu Siti mengangguk, tak ingin memaksa. "Kalau butuh tempat istirahat, bisa bantu bersih-bersih di warung saya dulu. Lumayan buat makan." Mata Nadia sedikit berbinar. "Benar, Bu?" "Iya, tapi istirahat dulu ya. Wajahmu seperti habis menangis semalaman." Nadia menunduk. Tangannya menggenggam gelas teh yang masih hangat.
Dalam hati, ia tahu kebaikan kecil itu datang seperti cahaya di tengah gelap. Namun rasa bersalah masih menjeratnya. Tiap kali menutup mata, ia kembali melihat wajah ayahnya, terbaring diam di lantai kamar. Sementara itu, di Polsek Cipanas, Kompol Dedi Sutisna menerima laporan baru. Seorang pedagang bus di Terminal Kuningan mengaku melihat perempuan muda dengan ciri-ciri mirip Nadia, rambut panjang, mengenakan jaket hitam, dan membawa tas besar naik bus dari arah Garut 2 malam lalu. Dia kelihatan ketakutan, kata saksi itu. Waktu saya tanya mau kemana, dia cuma bilang mau pergi jauh. Kompol Dedi menatap peta di dinding kantornya. Garis merah menunjukkan rute dari Garut ke Kuningan. Ia tahu, jaraknya tidak terlalu jauh, tapi mungkin cukup bagi seseorang untuk bersembunyi. Hubungi Polres Kuningan, ujarnya kepada anak buahnya. Sebar foto Nadia di terminal, pasar, dan warung sekitar. Tapi jangan buat gaduh. Kita cari dengan tenang. Bribtu Nanda, petugas muda yang ikut dalam penyelidikan, sempat bertanya pelan, "Komandan, kalau nanti kita temukan dia, apa akan langsung ditangkap?" Dedi terdiam sesaat, menatap foto wajah Nadia di meja. "Kita akan bawa dia, tapi jangan perlakukan seperti pelaku, perlakukan seperti orang yang terluka." Di Kuningan, hari-hari berlalu pelan. Nadia kini membantu Bu Siti membersihkan warung dan mencuci piring. Ia tidak banyak bicara, hanya sesekali tersenyum ketika pelanggan datang. Warga sekitar mulai mengenalnya sebagai Neng Rara, nama samaran yang ia berikan agar tak ada yang tahu masa lalunya. Setiap malam, ketika warung sudah tutup, Nadia duduk di bangku depan, menatap langit. Suara jangkrik terdengar dari kejauhan, dan angin malam membawa aroma tanah basah. Di pangkuannya, ia memegang selembar kertas potongan surat yang belum selesai ia tulis. "Aku nggak tahu bagaimana harus memaafkan diriku sendiri. Kadang aku berharap pagi tidak datang, karena siang hanya mengingatkanku bahwa aku masih hidup dengan dosa." Ia melipat kertas itu, menyelipkannya di dalam tas kecilnya, lalu menatap langit. "Bu, kalau aku minta ampun setiap malam, apa Allah masih mau dengar?" Bisiknya pelan. Namun malam-malam yang tenang itu tidak berlangsung lama. Suatu sore, 2 orang polisi berpakaian sipil datang ke terminal sambil menunjukkan foto. "Pernah lihat perempuan ini?" tanya mereka pada para pedagang. Salah satu dari mereka, tukang parkir tua, menunjuk arah warung Bu Siti. "Kayaknya dia sering nongkrong di warung itu. Rambutnya panjang, suka bantu-bantu di sana." Berita itu cepat sampai ke Kompol Dedi. Tanpa membuang waktu, ia dan timnya berangkat ke Kuningan malam itu juga. Dalam hati, Dedi tak tahu perasaan apa yang lebih kuat, keinginan menemukan kebenaran, atau rasa kasihan pada gadis yang mungkin hanya korban dari takdir yang kejam. Malam itu di warung, hujan kembali turun. Nadia sedang menyapu lantai ketika Bu Siti datang dari dapur sambil menutup pintu. "Neng, ada yang nanya kamu tadi di terminal," katanya polisi. Sapuan sapu di tangan Nadia berhenti. Tubuhnya menegang, wajahnya pucat. "Polisi, Bu?" "Iya, katanya cuma mau nanya sesuatu." "Tapi kenapa? Kamu sembunyikan sesuatu, Neng?" Nadia tidak menjawab. Matanya mulai berair. Ia menunduk, tangannya menggenggam sapu erat-erat. Bu Siti mendekat, menatapnya dengan cemas. "Kamu kenapa, Nak? Ada apa sebenarnya?" Nadia membuka mulut, tapi suara yang keluar hanya gemetar. Saya nggak jahat, Bu. Saya cuma salah." Air matanya jatuh satu persatu, membasahi pipinya. Di luar, suara sirene samar terdengar mendekat. Nadia menatap pintu warung yang setengah terbuka. Wajahnya penuh panik. Bu Siti memegang bahunya. "Tenang, Nak. Hadapi saja. Kadang kebenaran memang menakutkan, tapi lari tak akan menyembuhkan luka." Nadia memejamkan mata, menunduk, lalu berbisik lirih, "Kalau begitu, semoga mereka datang bukan untuk menghukum, tapi untuk mendengarkan." Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, Nadia berhenti berlari. Hujan di luar makin deras, seolah langit pun ikut berdoa agar segala dosa menemukan jalan untuk dimaafkan. Hujan baru saja berhenti malam itu. Udara Kuningan terasa lembab dan dingin. Jalanan di sekitar terminal masih basah. Lampu jalan berkilau karena pantulan air. Di depan warung sederhana milik Bu Siti, 2 mobil polisi berhenti perlahan. Suara pintu terbuka memecah kesunyian.
Di dalam warung, Nadia duduk di kursi bambu. Tangannya bergetar, wajahnya pucat. Ia tahu saatnya sudah tiba. Sejak sore, hatinya tidak tenang. Setiap suara kendaraan yang lewat membuat dadanya berdegup kencang. Bu Siti berdiri di sampingnya, memegang bahu gadis itu, mencoba menenangkan. Pintu warung terbuka. Seorang pria berusia 40-an masuk, mengenakan jaket hitam dan topi polisi yang basah oleh hujan. Wajahnya tegas namun matanya lembut. Dialah Kompol Dedi Sutisna. Ia menatap Nadia beberapa detik, lalu berkata pelan, "Namamu Nadia Rahmawati?" Nadia menunduk. Suaranya nyaris tak terdengar. "Iya Pak," hening. Hanya suara air menetes dari atap yang bocor. Kompol Dedi menarik kursi dan duduk di depannya. "Aku tidak datang untuk menakut-nakuti kamu, Nak. Aku hanya ingin dengar ceritamu. Apa yang sebenarnya terjadi di rumahmu malam itu?" Nadia menggigit bibirnya, menahan isak. Tangannya saling menggenggam erat. Saya tidak bermaksud membunuh ayah, Pak." Air mata mulai mengalir, membasahi pipinya. Kompol Dedi menatapnya tanpa menyela. Nadia melanjutkan, suaranya parau dan bergetar. "Malam itu ayah marah lagi. Kami bertengkar karena uang. Dia bilang saya anak durhaka. Saya hanya ingin dia berhenti berteriak. Saya ambil pisau, bukan untuk melukai, cuma supaya dia takut dan berhenti." Ia berhenti sebentar, menarik napas tersengal. Tapi ayah justru datang mendekat. Dia mau ambil pisau itu dari tangan saya. Kami tarik-tarikan, dan saya tidak sadar. Tiba-tiba dia jatuh. Saat saya lihat darahnya keluar, Nadia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Saya panik, Pak. Saya tutupi tubuhnya dengan selimut, lalu pergi. Tangisnya pecah, menggema di ruangan kecil itu. Bu Siti yang berdiri di samping ikut meneteskan air mata, sementara dua polisi lain menunduk dengan wajah muram. Kompol Dedi meletakkan map di meja, lalu berkata pelan, "Kami sudah membaca suratmu, Nak. Surat untuk ibu di surga. Kami tahu kamu bukan orang jahat." Nadia mengangkat wajahnya, matanya sembab. "Tapi saya sudah membunuh ayah, Pak. Bagaimana mungkin saya bukan orang jahat?" Dedi menggeleng pelan. "Tidak semua kesalahan lahir dari kebencian. Kadang ia lahir dari luka yang terlalu lama dibiarkan." Hening lagi. Lampu neon di warung berkelap-kelip, dan suara hujan mulai terdengar lagi di luar. Nadia menatap ke bawah, seolah mencari kekuatan dari lantai yang basah. "Saya sudah siap, Pak. Saya tahu harus mempertanggungjawabkan semua ini." Kompol Dedi berdiri, lalu meletakkan tangannya di bahu Nadia. "Kami akan bawa kamu ke kantor polisi, tapi bukan untuk dihukum segera. Kami ingin mendengar ceritamu lebih dalam, supaya dunia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Biar tidak hanya melihatmu sebagai pelaku, tapi juga sebagai manusia." Nadia mengangguk perlahan. Ia berdiri, mengambil tas lusuhnya. Di dalam tas itu, masih tersimpan surat yang belum sempat ia kirim surat untuk ayahnya. Sebelum keluar, ia menyerahkannya pada Bu Siti. "Tolong simpan ini, Bu. Kalau saya tidak kembali, tolong bakar surat ini. Tapi kalau saya bisa menebus semuanya, tolong kirimkan ke rumah saya." Bu Siti menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kamu anak baik, Nak. Allah pasti tahu isi hatimu." Di mobil polisi, Nadia duduk di kursi belakang. Jalanan Kuningan basah, lampu kota berkilau di kaca jendela yang berembun. Kompol Dedi duduk di samping, diam, hanya sesekali melirik gadis itu. "Masih ingat bunga melati di jendela rumahmu?" tanyanya tiba-tiba. Nadia tertegun. "Iya, Pak. Ibumu dulu yang tanam." "Iya." Katanya kalau bunga itu mekar, artinya ada yang memaafkan. Kompol Dedi tersenyum tipis. "Kalau begitu, semoga malam ini bunga itu kembali mekar." Nadia menatap keluar jendela. Dalam pantulan kaca, ia melihat wajahnya sendiri pucat, lelah, tapi entah mengapa terasa sedikit lebih damai. Mobil melaju perlahan menembus kabut malam. Di kejauhan, suara adzan Isya dari masjid kecil terdengar sayup-sayup, seolah menyambut jiwa yang akhirnya berhenti berlari. Setibanya di Polres Kuningan, Nadia dibawa ke ruang pemeriksaan. Ruangan itu sederhana, meja kayu, kursi besi, dan lampu putih yang tergantung di atas kepala. Ia duduk di kursi, kedua tangannya terlipat di pangkuan. Wajahnya tenang, tidak ada lagi air mata, hanya keikhlasan yang anehnya terasa hangat. Kompol Dedi duduk di seberangnya. "Kalau kamu mau,
Ceritakan semuanya dari awal. Biar orang tahu bahwa di balik berita yang menakutkan, ada kisah manusia yang terluka. Nadia menatap lampu di atas kepalanya. Cahaya putih itu menyilaukan, tapi ia tidak menunduk. Baik Pak, saya akan cerita semuanya. Biar nanti, kalau orang dengar, mereka tahu apa rasanya hidup dalam ketakutan. Suara pena mulai menulis. Hujan turun lagi di luar. Dan di ruang kecil itu, di bawah cahaya lampu yang dingin, seorang gadis bernama Nadia Rahmawati akhirnya menceritakan seluruh kebenaran bukan untuk membela diri, tapi untuk menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. 3 minggu telah berlalu sejak malam pengakuan itu. Kabar tentang kasus Nadia Rahmawati, gadis muda dari Garut yang membunuh ayahnya sendiri, menyebar cepat ke seluruh Jawa Barat. Surat kabar menulis kisahnya, dengan berbagai sudut pandang, sebagian menyebutnya kejam, sebagian lain menyebutnya korban. Namun di balik semua itu, di ruang tahanan wanita Polres Kuningan, Nadia menjalani hari-harinya dalam diam. Setiap pagi, ia duduk di pojok sel, membaca Al-Quran dengan suara pelan. Di lantai semen yang dingin, ia menulis catatan kecil di buku tulis lusuh yang diberi oleh seorang sipir perempuan bernama Bu Yuni. Catatannya sederhana: doa, penyesalan, dan kenangan tentang ibunya. Aku tidak tahu apakah aku akan dimaafkan, tapi aku percaya Allah tidak pernah meninggalkan orang yang benar-benar menyesal. Bu Yuni, yang setiap hari mengantarkan makanan, sering berhenti sejenak di depan sel Nadia. Kamu selalu menulis, Neng. Tentang apa? Tentang ibu dan ayah, Bu. Dan tentang bagaimana manusia bisa jatuh karena tidak pernah saling mendengarkan. Bu Yuni terdiam, lalu tersenyum. Kamu bukan penjahat, Nak. Kamu cuma terlalu lama sendirian. Hari persidangan akhirnya tiba. Gedung Pengadilan Negeri Kuningan penuh dengan wartawan dan warga yang ingin tahu akhir kisah ini. Nadia dibawa dengan mobil tahanan, mengenakan baju oranye tahanan. Wajahnya tenang, tanpa riasan, hanya mata yang masih menyimpan sisa kesedihan. Di ruang sidang, hakim duduk di kursi tinggi. Jaksa membuka berkas, membacakan dakwaan dengan suara tegas. Terdakwa Nadia Rahmawati didakwa dengan pasal pembunuhan tanpa perencanaan. Nadia menunduk. Di bangku pengunjung, beberapa warga dari Cipanas datang. Di antara mereka, Ibu Yayah dan Pak Hendra. Mereka duduk diam, menatap gadis yang dulu mereka kenal sebagai anak pendiam dan sopan. Ibu Yayah menutup mulutnya, menahan tangis. Andai waktu itu aku berani mengetuk pintunya, bisiknya lirih. Jaksa terus berbicara, menyebut kronologi dan barang bukti. Namun ketika giliran psikolog forensik memberikan kesaksian, suasana ruang sidang berubah. Wanita berusia 50-an itu berkata dengan nada lembut tapi tegas. Nadia mengalami trauma berat akibat kekerasan emosional bertahun-tahun. Ia tumbuh dalam ketakutan, rasa bersalah, dan kehilangan. Reaksinya malam itu bukan hasil niat jahat, melainkan ledakan dari luka batin yang lama terpendam. Suara di ruang sidang perlahan mereda. Semua mata tertuju pada Nadia. Hakim menatapnya lama, lalu bertanya pelan, "Nadia, apakah kamu menyesali perbuatanmu?" Nadia mengangkat wajahnya. Suaranya lirih tapi jelas. "Saya menyesal, Yang Mulia. Setiap malam saya berdoa agar ayah saya diampuni. Tapi saya juga ingin bilang, saya mencintai ayah saya, meski beliau tak pernah tahu." Ruangan menjadi hening. Beberapa orang mulai meneteskan air mata, termasuk Ibu Yayah. Hakim menunduk sejenak sebelum melanjutkan sidang. Jaksa menuntut hukuman 10 tahun penjara, tapi pengacara pembela meminta keringanan karena kondisi kejiwaan terdakwa. Setelah beberapa jam, hakim mengetukkan palu. Pengadilan memutuskan, terdakwa Nadia Rahmawati terbukti bersalah atas pembunuhan tanpa perencanaan. Dengan pertimbangan kemanusiaan dan kondisi psikologis, terdakwa dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Suara palu itu menggema di ruang sidang, seperti garis akhir dari kisah panjang yang kelam. Nadia menunduk, matanya basah, lalu berbisik pelan, "Saya menerima. Semoga Allah mengampuni saya dan ayah saya." Hakim menghentikan bacaannya sejenak, menatapnya dengan mata yang lembut. "Semoga kamu menemukan kedamaian yang kamu cari, Nak." Beberapa bulan setelah vonis itu, kehidupan di penjara menjadi rutinitas baru bagi Nadia. Ia bergabung dengan kelas menjahit yang diadakan oleh relawan sosial. Jarum dan benang menjadi temannya setiap sore.
Ia menjahit mukena, baju bayi, bahkan membuat sarung bantal untuk masjid kecil di dalam rutan. Di sela waktu luangnya, ia sering menulis di buku hariannya. Salah satu tulisannya diserahkan kepada Bu Yuni, yang kemudian menyalinnya dan membagikannya kepada relawan. Tulisan itu menyebar di media sosial dan membuat banyak orang menangis. Aku belajar bahwa maaf tidak datang dari luar, tapi dari dalam hati yang rela berdamai. Kadang, orang yang paling kita benci hanyalah bayangan dari luka kita sendiri. Aku menyesal, tapi aku juga bersyukur masih diberi waktu untuk memperbaiki diri. Tulisan itu diberi judul oleh relawan, Doa di Balik Jeruji. Suatu sore, ketika matahari hampir terbenam, Bu Yuni datang membawa kabar kecil. Nadia, tahu nggak? Di rumah lama kamu, bunga melati di jendela itu mekar lagi. Nadia tersenyum, air matanya menetes pelan. Benarkah, Bu? Iya. Warga bilang, sejak kamu ditahan, melati itu tumbuh lagi setiap malam Jumat. Entah kenapa, baunya harum sekali. Nadia menatap langit dari jendela kecil di selnya. Cahaya oranye sore memantul di matanya. Kalau begitu, katanya pelan, mungkin ayah sudah memaafkan saya. Suara azan maghrib terdengar dari kejauhan. Ia menutup mata, mengangkat kedua tangannya, dan berdoa dalam hati bukan untuk kebebasan, tapi untuk ketenangan. Di balik jeruji besi, akhirnya Nadia menemukan sesuatu yang selama ini ia cari. Kedamaian yang lahir dari penyesalan dan doa yang tulus. Hujan turun lembut di halaman rutan sore itu. Daun-daun basah bergetar diterpa angin. Dan dari dalam sel nomor 7 terdengar suara pena yang bergesek dengan kertas. Di sudut ruangan sempit, Nadia Rahmawati duduk bersila di atas tikar anyaman. Menulis dengan penuh perhatian. Buku catatannya sudah setengah penuh. Halaman-halamannya berisi kalimat yang datang dari hati doa, kenangan, dan pengakuan jujur tentang hidup yang ia jalani. Hari itu genap, setahun sejak vonis dijatuhkan. Setiap minggu, relawan sosial yang mengajar menjahit di penjara membawa surat-surat tulisan tangan para narapidana untuk diseleksi dan dipublikasikan di buletin kecil milik LSM Kemanusiaan di Bandung. Namun, di antara semua tulisan, surat-surat Nadia selalu menjadi yang paling banyak dibaca. Salah satunya berjudul, Untuk Ayah di Tempat yang Tenang. Ayah, aku masih sering bermimpi tentang malam itu. Dalam mimpi, ayah duduk di kursi tua dan tersenyum, tapi tidak berkata apa-apa. Aku tahu, ayah mungkin sudah memaafkan aku, tapi aku belum bisa memaafkan diriku sendiri. Aku hanya ingin ayah tahu, aku tidak pernah membenci ayah. Aku hanya takut, aku ingin ayah tahu. Setiap kali bunga melati mekar di halaman, aku berdoa agar roh ayah damai di sisi ibu. Tulisan itu sederhana, tapi setiap kata membawa kejujuran yang menembus hati siapapun yang membacanya. Dalam waktu singkat, surat itu viral di media sosial. Orang-orang menyalinnya dan membagikannya dengan kalimat tambahan, anak yang menyesal bukan untuk dibenci, tapi untuk dipahami. Beberapa hari kemudian, seorang jurnalis datang ke rutan untuk mewawancarai Nadia. Ia ditemani oleh relawan sosial Bu Rara, wanita berusia 35 tahun yang selama ini mendampingi kegiatan menulis narapidana. Boleh aku tahu kenapa kamu menulis surat seperti ini, Nadia? Tanya sang jurnalis, meletakkan rekamannya di atas meja. Nadia menatap jendela kecil di atas kepalanya, di mana sinar sore menembus masuk, membentuk garis cahaya tipis di lantai. Aku menulis bukan untuk dibaca orang, jawabnya pelan. Aku menulis karena di dunia ini, ada banyak orang yang terluka tapi diam. Aku pernah diam terlalu lama, dan diamku berubah jadi dosa. Aku tidak mau orang lain mengalami hal yang sama. Bu Rara tersenyum, menepuk bahu Nadia. Tulisanmu membantu banyak orang, Nak. Bahkan di luar sana, banyak keluarga yang mulai berani bicara tentang kekerasan di rumah mereka setelah membaca suratmu. Mendengar itu, Nadia menunduk. Air matanya menetes, tapi kali ini bukan air mata duka melainkan campuran antara haru dan lega. Kalau begitu, katanya pelan, semoga Allah mau jadikan tulisan ini sebagai amal kecilku untuk menebus kesalahan. Malamnya, ketika semua penghuni rutan sudah beristirahat, Nadia masih duduk menulis. Kali ini ia menulis surat yang berbeda. Di bagian atas halaman, ia menulis judul, Untuk Semua Ibu di Dunia. Ibu, jangan biarkan anak-anakmu tumbuh dalam takut. Jangan biarkan mereka belajar menelan air mata.
Karena ketika ketakutan itu sudah jadi kebiasaan, suatu hari bisa berubah jadi amarah. Dan dari amarah lahirlah penyesalan seperti aku. Didiklah mereka dengan cinta, bukan teriakan. Peluk mereka setiap malam, sebelum terlambat. Ia berhenti sejenak, menatap tulisan itu lama, lalu tersenyum kecil. Kalau saja ibu masih ada, gumamnya. Aku ingin minta maaf karena pernah membuatnya menangis. Di luar sel, Bu Yuni yang berjaga malam itu mendengar suara lembut dari dalam. Ia mendekat dan melihat Nadia sedang membaca tulisannya dengan suara lirih seperti doa. Masya Allah, bisik Bu Yuni pelan. Anak ini, setiap kata yang ia tulis seperti zikir. Beberapa bulan kemudian, surat-surat Nadia dibukukan oleh LSM tersebut dengan judul Melati di Jendela, Doa dari Balik Jeruji. Buku itu terjual ribuan eksemplar dan menjadi bahan diskusi di banyak komunitas sosial. Bahkan, beberapa sekolah di Garut menggunakan kisahnya sebagai pelajaran tentang pentingnya komunikasi dalam keluarga. Di halaman pembuka buku itu tertulis kutipan dari catatan terakhir Nadia. Jangan diam terhadap luka, karena diam hanya membuat luka itu tumbuh dan akhirnya melukai orang lain. Bicara, menangislah, berdoalah karena suara hati yang tulus selalu didengar oleh Tuhan. Buku itu sampai juga ke tangan Ibu Yayah dan Pak Hendra di kampung Cipanas. Mereka membacanya sambil menangis. Dia bukan anak durhaka, kata Ibu Yayah dengan suara bergetar. Dia hanya anak yang terlalu lama disalahpahami. Suatu malam di rutan, Nadia menerima kiriman kecil sebungkus tanah kering dan sehelai bunga melati kering yang dibungkus rapi. Di dalamnya terselip secari kertas dengan tulisan tangan. Dari halaman rumahmu di Cipanas. Melati ini masih tumbuh, nak. Kampungmu sudah memaafkanmu. Nadia memeluk bungkus kecil itu, lalu mencium aromanya. Harum melati masih sama seperti dulu, lembut, menenangkan, seperti pelukan ibunya di masa kecil. Air matanya jatuh, tapi kali ini tak lagi membawa sesal, melainkan rasa syukur. Di bawah cahaya bulan yang menembus jeruji besi, Nadia berbisik, "Terima kasih ya Allah, Engkau kembalikan melati itu padaku, bukan sebagai pengingat dosa, tapi sebagai tanda ampunan." 5 tahun telah berlalu sejak malam kelam itu. Kampung Cipanas yang dulu penuh bisik-bisik kini kembali damai. Suara anak-anak berlarian di gang kecil, aroma gorengan dari warung Ibu Yayah menguar setiap sore, dan azan maghrib kembali bergema lembut dari Masjid Al-Ikhlas di ujung jalan. Namun di ujung gang yang paling sunyi, masih berdiri rumah tua milik keluarga Rahmat Sujana, rumah yang dulu menjadi saksi bisu dari tragedi yang membuat satu kampung terdiam. Selama bertahun-tahun, rumah itu dibiarkan kosong. Rumput liar tumbuh tinggi, cat dindingnya mengelupas, dan jendela kayunya berdebu. Tak ada yang berani lewat malam-malam di depan rumah itu. Bukan karena takut hantu, tapi karena rasa bersalah yang belum sempat dihapus. Hingga suatu hari di bulan Ramadan, kabar datang dari Kuningan. Nadia Rahmawati telah bebas bersyarat. Berita itu menyebar cepat, tapi kali ini tidak dengan ketakutan seperti dulu. Warga hanya diam, lalu perlahan, satu demi satu, menatap ke arah rumah tua di ujung gang itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan, campuran antara haru, penyesalan, dan rasa ingin menebus. Beberapa minggu kemudian, Pak Roni, mantan ketua RT, memimpin gotong royong membersihkan rumah itu. Sudah cukup lama rumah ini mati, katanya kepada warga. Sekarang waktunya kita hidupkan lagi, bukan untuk menutupi masa lalu, tapi untuk memaafkannya. Ibu Yayah mengangguk sambil menyapu halaman. Nadia sudah menulis surat untuk saya, katanya pelan. Dia ingin rumah ini jangan dihancurkan. Katanya, biar jadi tempat orang berdoa. Warga bekerja sepanjang hari. Mereka mencat ulang dinding, memperbaiki atap bocor, dan membersihkan debu di jendela. Ketika jendela dibuka, aroma lembut tiba-tiba menyeruak, harum melati. Di pojok jendela tua, pot kecil yang dulu dibiarkan kering kini kembali hidup. Bunga melati itu mekar pelan, seolah menunggu saatnya untuk menebar harumnya kembali. Masya Allah, ucap Ibu Yayah sambil menatap bunga itu. Melatinya masih ada, seperti jiwa yang menolak mati. Beberapa hari kemudian, Nadia pulang. Ia datang tanpa pengawalan, hanya ditemani relawan sosial Bu Rara. Langkahnya pelan ketika memasuki gang kecil yang dulu menjadi saksi masa lalunya. Warga yang melihatnya berdiri di pinggir jalan, tak berani mendekat. Tapi tidak ada tatapan kebencian, hanya keheningan yang hangat. Nadia berhenti di depan rumah tua itu,
Matanya berkaca-kaca. Rumah yang dulu dingin dan gelap kini terlihat hidup. Cat dinding baru berwarna krem lembut, pagar kayu diperbaiki, dan di jendela tergantung gorden putih yang bersih. Tapi yang paling membuatnya berhenti adalah bunga melati di jendela masih sama, mekar seperti dulu. Bunga itu masih ada, bisiknya lirih. Bu Rara tersenyum. Warga yang merawatnya setiap minggu, Nak. Katanya, melati itu sudah jadi simbol kampung ini. Mereka menyebutnya melati maaf. Nadia menyentuh jendela dengan jari gemetar. Air matanya menetes. Tapi kali ini tidak menyakitkan. Ia melangkah masuk ke rumah. Setiap sudut membawa kenangan meja tua tempat ayahnya biasa duduk. Lemari kayu yang kini hanya menyimpan udara. Dan dinding tempat ia dulu menulis catatan terakhirnya. Catatan itu sudah hilang. Tapi bekas paku karatnya masih ada. Menandai luka yang tak dihapus, hanya diterima. Sore itu, warga berkumpul di halaman rumah. Paroni berdiri di depan mereka. Mulai hari ini, katanya, rumah ini bukan lagi tempat tragedi. Kita akan jadikan tempat belajar, tempat anak-anak membaca dan warga mengaji. Biar doa mengisi setiap sudut yang dulu dipenuhi tangis. Ibu Yayah memeluk Nadia dengan air mata haru. Nak, kampung ini sudah lama menunggumu pulang. Jangan takut lagi. Nadia tersenyum, memeluknya erat. Terima kasih, Bu. Saya pulang bukan untuk melupakan, tapi untuk bersyukur. Karena Allah masih memberi saya kesempatan. Ketika azan maghrib berkumandang, warga berhenti bekerja dan duduk bersama di teras rumah. Langit Garut berwarna jingga keemasan. Dari jendela, aroma melati mengalir lembut, seolah ikut berdoa bersama mereka. Nadia menatap bunga itu lama, lalu berkata pelan, Ayah, Ibu, rumah ini sudah tidak menangis lagi. Sekarang, rumah ini berdoa. Suasana menjadi hening. Hanya terdengar suara adzan yang bergema dari masjid di ujung kampung. Di antara udara sore yang sejuk, warga menyadari sesuatu bahwa pengampunan bukan datang dari waktu, tapi dari hati yang rela mengulurkan tangan. Sejak hari itu, rumah tua itu dikenal dengan nama Rumah Melati. Setiap malam Jumat, warga datang membawa lilin dan membaca doa bersama. Anak-anak belajar mengaji di ruang tamu, sementara di jendela, bunga melati selalu mekar tak pernah layu. Mereka percaya, itu adalah pertanda bahwa arwah Pak Rahmat telah damai, dan Nadia telah benar-benar dimaafkan. Dan setiap kali angin berhembus lembut lewat jendela, warga bersumpah bisa mendengar suara lirih seperti bisikan, terima kasih nak, rumah ini akhirnya kembali bernafas. Langit Garut pagi itu tampak kelabu. Awan tebal menggantung di atas bukit, dan udara membawa aroma tanah basah. Dari kejauhan, suara azan subuh baru saja mereda. Di jalan kecil menuju pemakaman umum Kampung Cipanas, seorang perempuan berjalan perlahan sambil membawa sekeranjang kecil berisi bunga melati putih yang masih basah oleh embun. Itulah Nadia Rahmawati, kini berusia 33 tahun. Langkahnya mantap tapi pelan, seolah setiap langkah adalah bagian dari doa. 5 tahun penyesalan, 7 tahun doa, dan entah berapa malam air mata, akhirnya membawanya ke tempat ini makam kedua orang tuanya. Di belakangnya, Bu Rara ikut berjalan, membawa payung besar. Hujan mulai turun rintik-rintik, membasahi rerumputan. Tak apa hujan? Tanya Bu Rara pelan. Nadia tersenyum lembut. Tidak apa-apa Bu, ibu saya dulu suka hujan. Katanya, setiap tetesnya adalah doa dari langit. Mereka tiba di depan dua nisan sederhana. Satu bertuliskan Rahmat Sujana, satu lagi Siti Marwah. Rumput tumbuh rapi di sekitarnya, dan ada beberapa batu kecil yang disusun membentuk-bentuk hati di tanah entah siapa yang menatanya. Nadia berlutut. Tangannya gemetar ketika menyentuh tanah basah itu. Air hujan jatuh di pipinya, bercampur dengan air mata yang mulai mengalir tanpa ia sadari. Assalamualaikum ayah, ibu, suaranya pelan, nyaris tertelan oleh suara hujan. Sudah lama saya tidak datang ke sini. Dulu saya takut kalau ayah masih marah, takut kalau ibu kecewa. Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang. Tapi sekarang saya datang bukan untuk minta ampun lagi, melainkan untuk berterima kasih. Bu Rara menunduk, memberi ruang pada keheningan itu. Nadia menaburkan bunga, melati satu persatu di atas dua pusara itu. Setiap kelopak putih jatuh seperti butir pengampunan yang turun dari langit. Ayah, saya akhirnya mengerti. Waktu itu, ayah tidak jahat.
Ayah hanya kesepian. Ibu, saya juga mengerti sekarang bahwa cinta tidak selalu bisa diucapkan dengan lembut. Kadang ia muncul dalam bentuk amarah, dalam bentuk ketakutan. Nadia memejamkan mata. Dalam bayangannya, ia melihat sosok ayahnya duduk di kursi tua, menatapnya lembut tanpa kata. Di sampingnya, ibunya tersenyum, memegang setangkai melati yang mekar sempurna. Kalau ayah dan ibu mendengar, saya ingin bilang, saya sudah memaafkan, bukan karena saya suci, tapi karena saya lelah hidup dengan luka. Dan saya tahu, cinta yang sejati hanya bisa hidup kalau diberi maaf. Hujan makin deras, tapi Nadia tetap berlutut di tanah. Bajunya basah, rambutnya menempel di wajah, namun hatinya terasa hangat. Di tangan kanannya, ia menggenggam sebuah surat kecil, surat terakhir yang ia tulis di penjara, tapi belum pernah ia kirim. Ia membacanya pelan. Ayah, ibu, terima kasih sudah mendidik saya dengan cara yang kalian tahu. Saya menyesal pernah marah, tapi dari marah itu saya belajar untuk mencintai lebih lembut. Sekarang saya hidup untuk mendoakan kalian setiap malam. Setelah membaca surat itu, ia melipatnya, lalu menaruhnya di bawah batu kecil di sisi makam. Biar surat ini tinggal di sini, katanya lembut. Karena disinilah semua cerita kita berakhir, dan dari sinilah saya mulai lagi. Hujan terus turun. Tapi entah kenapa, suara hujan terdengar lembut sekali, seperti irama yang menenangkan. Bu Rara mendekat, memayungi Nadia. Kau sudah siap pulang, nak? Nadia menatap nisan itu lama, lalu mengangguk. Sudah, Bu. Tapi kali ini bukan pulang ke rumah, melainkan pulang ke hati saya sendiri. Mereka berjalan meninggalkan makam. Dari kejauhan, terdengar suara burung kecil bernyanyi di antara pepohonan. Dan ketika Nadia menoleh untuk terakhir kali, matanya membesar di atas nisan ayahnya. Tumbuh satu kuntum melati liar, mekar di tengah hujan. Bu Rara ikut menatap dan tersenyum. Itu tandanya doa kamu sudah diterima, nak. Nadia menunduk, menahan tangis bahagia. Ya Allah, Engkau maha lembut. Engkau ajarkan aku bahwa hujan pun bisa membawa maaf. Beberapa minggu setelah ziarah itu, Nadia kembali aktif menulis. Ia menjadi pembicara di berbagai pesantren wanita dan komunitas sosial. Setiap kali berbicara, ia selalu memulai dengan satu kalimat sederhana. Dulu saya pikir hujan itu kutukan. Tapi ternyata hujan adalah cara Tuhan memeluk orang yang menyesal. Warga kampung Cipanas sering datang ke acara-acaranya, mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Di akhir ceramahnya, Nadia selalu mengajak hadirin berdoa untuk keluarga mereka masing-masing. Dan di setiap akhir doa, ia selalu menyebut satu nama pelan. Untuk ayah, semoga tenang di sisimu. Malam itu, setelah pulang dari acara di pesantren, Nadia duduk di teras rumah melati. Hujan turun lagi, seperti mengulang kisah lama. Di jendela, bunga melati kembali mekar putih, wangi, dan damai. Nadia menatapnya sambil tersenyum. Sekarang, bunga ini tidak lagi mengingatkanku pada duka, katanya pelan, tapi pada cinta yang akhirnya pulang. Dan di tengah hujan malam Garut yang lembut, di rumah yang dulu penuh tangisan, kini hanya tersisa satu suara-suara doa yang naik perlahan ke langit. Ya Allah, terima kasih telah memberi kesempatan kedua untuk mencintai tanpa takut dan memaafkan tanpa batas. Matahari senja turun perlahan di balik bukit Garut, menyiram kampung Cipanas dengan warna jingga yang lembut. Suara azan maghrib menggema dari masjid kecil di ujung gang, bercampur dengan aroma tanah basah setelah hujan sore. Di jendela rumah tua yang kini bersih dan terang, bunga melati putih kembali mekar, wangi lembutnya mengalir bersama angin yang menyentuh hati siapapun yang melintas. Di dalam rumah itu, Nadia Rahmawati duduk di kursi kayu, sambil menulis di buku catatan usang. Di depannya, secangkir teh panas mengepul. Sinar lampu kuning lembut menyorot wajahnya, yang kini tampak lebih damai daripada sebelumnya. Suara anak-anak dari ruang depan terdengar riuh. Mereka belajar mengaji bersama Bu Yayah dan beberapa ibu kampung. Sejak rumah ini dibuka sebagai tempat kegiatan sosial, suasananya tidak pernah sepi lagi. Dinding yang dulu penuh debu kini dihiasi tulisan tangan anak-anak. Rumah melati tempat doa tumbuh seperti bunga. Nadia berhenti menulis sejenak, memandang ke arah jendela. Di sana, pot melati yang dulu menjadi saksi masa lalunya kini tumbuh subur. Setiap kelopak putihnya seperti lembar maaf yang turun dari langit. Ia menatap bunga itu sambil berbisik, "Kau tetap mekar meski pernah dibiarkan kering. Mungkin
Begitulah hati manusia bisa hidup lagi kalau diberi kesempatan. Beberapa tamu datang sore itu. Di antara mereka, Kompol Dedi Sutisna, perwira polisi yang dulu memimpin penyelidikan kasusnya. Kini rambutnya mulai memutih, tapi senyumnya masih sama lembutnya. "Nadia," katanya sambil menyalami hangat. "Aku sudah lama ingin datang, tapi setiap kali dengar kabar tentang rumah Melati, aku tahu kamu sudah baik-baik saja." Nadia tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Pak Dedi, saya tidak akan sampai di titik ini kalau Bapak dulu tidak mau mendengarkan saya waktu di kantor polisi." Dedi tertawa kecil. "Kamu tahu, waktu itu aku juga belajar banyak dari kamu. Aku belajar bahwa tidak semua kejahatan lahir dari kebencian, kadang dari luka yang terlalu lama dipendam." Mereka duduk di teras, menikmati teh hangat sambil memandang anak-anak yang bermain di halaman. "Aku dengar kamu sering diundang berceramah sekarang," kata Dedi. Nadia mengangguk pelan. "Bukan ceramah, Pak. Saya cuma bercerita tentang bagaimana diam bisa berbahaya dan bagaimana maaf bisa menyembuhkan." Dedi menatapnya lama, lalu berkata, "Kamu sudah menemukan tujuan hidupmu, Nak. Tidak semua orang bisa mengubah luka menjadi cahaya seperti itu." Menjelang malam, tamu-tamu pamit satu persatu. Nadia menutup buku catatannya. Di halaman terakhir, ia menulis, "Aku tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Kini, setiap pagi ketika aku melihat Melati di jendela, aku tahu Allah tidak pernah meninggalkan siapapun yang mau memperbaiki diri. Kadang, hidup memberi badai bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membersihkan jalan menuju cahaya." Ia menutup buku itu, menaruhnya di meja kecil di samping bunga melati. Lalu ia berdiri, menatap keluar jendela. Langit malam Garut berkilau lembut. Bulan separuh tampak menggantung di balik awan tipis. Dari luar, terdengar suara langkah kecil. Seorang gadis kecil berusia 8 tahun mendekat, membawa seikat bunga melati yang baru dipetik. "Ibu Nadia," katanya polos. "Ini buat ibu." Melati dari halaman. Nadia berjongkok, menerima bunga itu dengan senyum hangat. "Terima kasih, sayang. Kau tahu tidak, melati itu bunga kesukaan ibu saya dulu." Anak kecil itu tersenyum. "Kalau begitu, bunga ini untuk ibu dan nenek di surga, ya?" Nadia menatapnya lama, lalu memeluk gadis kecil itu. "Ya sayang, untuk mereka berdua." Malam semakin larut. Setelah semua anak pulang, Nadia duduk sendirian di ruang tamu. Ia menyalakan lampu minyak kecil benda peninggalan ibunya dan membuka jendela. Angin malam membawa aroma melati masuk, memenuhi ruangan. Dalam keheningan itu, ia berbisik lembut, "Ayah, ibu, dengarkan ya. Rumah ini kini penuh doa. Tidak ada lagi tangisan, hanya tawa dan zikir." Seolah menjawab, angin berhembus lembut, membuat kelopak melati bergoyang pelan. Nadia tersenyum, air matanya menetes pelan tapi damai. Ia menatap bunga-bunga putih itu lama, lalu menutup matanya. Melati di jendela, kini bukan lagi saksi duka, tapi saksi cinta yang tak pernah mati. Di luar, hujan rintik mulai turun lagi, tidak deras, hanya lembut seperti doa yang jatuh dari langit. Dan di dalam rumah kecil di ujung gang Cipanas itu, bunga melati tetap mekar, menjadi lambang harapan bahwa di balik setiap kesalahan, selalu ada kesempatan untuk kembali menjadi baik. Malam turun perlahan di atas kampung Cipanas. Rumah melati kini sunyi. Anak-anak sudah pulang, dan hanya suara jangkrik yang terdengar dari halaman. Di ruang tamu, Nadia Rahmawati duduk di depan mikrofon kecil alat rekaman sederhana yang diberikan oleh salah satu relawan. Malam itu, ia diminta untuk merekam pesan pendek untuk acara radio komunitas yang menyiarkan kisah inspiratif. Lampu minyak di meja menyala lembut. Di luar jendela, bunga melati bergoyang tertiup angin malam. Nadia menarik napas panjang, menatap pot bunga itu, lalu mulai berbicara dengan suara lembut, penuh kejujuran dan ketenangan. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siapapun yang mendengar suaraku malam ini, aku ingin bercerita sedikit, bukan tentang masa lalu, tapi tentang perjalanan menuju maaf. Dulu, aku hidup dalam rumah yang dingin, bersama kemarahan dan diam yang panjang. Aku kira, diam itu aman, tapi ternyata diam bisa membunuh, perlahan membunuh cinta, harapan, dan bahkan kehangatan dalam keluarga. Aku pernah jatuh ke titik paling gelap dalam hidupku. Aku pernah berpikir Allah tidak lagi mendengarkan. Tapi aku salah, Allah selalu mendengar.
Bahkan ketika kita hanya menangis tanpa suara. Nadia berhenti sejenak, mengusap air mata yang menetes pelan. Di luar, hujan rintik kembali turun, seolah ikut menemani setiap katanya. Banyak orang mengira kisahku adalah tentang dosa, tapi sesungguhnya, kisahku adalah tentang cinta yang terluka, dan akhirnya disembuhkan oleh maaf. Aku belajar bahwa tidak ada manusia yang benar-benar jahat, yang ada hanyalah manusia yang terlalu lama memendam luka tanpa tahu cara menyembuhkannya. Jika kau mendengar ini malam ini, dan kau sedang marah kepada seseorang di keluargamu, tolong, jangan tunggu besok untuk memaafkan. Karena besok belum tentu datang. Datangi mereka malam ini. Peluk mereka. Ucapkan maaf atau terima maaf. Karena kata maaf yang terlambat bisa menjadi penyesalan yang akan kau bawa seumur hidup. Suara Nadia sedikit bergetar, tapi nadanya tetap lembut, seperti suara seorang ibu yang menasihati anak-anaknya. Ia melanjutkan pelan, kepada semua orang tua di luar sana, tolonglah, bicaralah dengan anak-anakmu dengan kasih, bukan dengan kemarahan, karena anak yang tumbuh dengan ketakutan akan menjadi dewasa yang kehilangan arah. Dan kepada semua anak, jangan biarkan gengsi menghalangi cintamu pada orang tua. Kadang, mereka tidak tahu cara menunjukkan kasih sayang, tapi di hati mereka selalu ada doa untukmu. Ia tersenyum kecil, lalu menatap mikrofon di depannya, dengan mata yang berkilau oleh air mata dan keyakinan. Hari ini, aku tidak lagi membawa nama masa laluku dengan malu. Aku membawanya sebagai pelajaran. Rumah yang dulu menjadi saksi tangis kini menjadi tempat doa. Dan bunga melati di jendela itu, yang dulu menandai kematian kini menjadi lambang kehidupan baru. Karena aku percaya, setiap manusia, seburuk apapun masa lalunya, selalu punya kesempatan kedua untuk menjadi baik. Nadia berhenti bicara. Hujan di luar makin deras, tapi di dalam ruangan hanya ada keheningan yang menenangkan. Ia menatap pot melati di jendela, lalu tersenyum hangat, sambil menutup pesannya dengan kalimat terakhir yang seperti doa. Untuk siapapun yang mendengar kisahku, jangan takut pada kesalahanmu, tapi takutlah jika kau berhenti berusaha memperbaikinya. Hidup ini singkat, tapi kesempatan untuk berbuat baik tidak pernah habis. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua, dan semoga setiap rumah yang pernah diselimuti tangis bisa kembali bernafas dengan doa dan cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadia mematikan mikrofon. Hujan di luar berhenti. Udara malam membawa wangi melati masuk ke ruangan, memenuhi hati dengan rasa damai yang sulit dijelaskan. Ia menatap ke arah jendela, di mana bulan setengah tampak di balik awan tipis, dan berbisik pelan, "Ibu, Ayah, semoga kalian mendengarkan." Lampu minyak di meja berkedip lembut. Dan malam itu, rumah melati kembali sunyi, tapi bukan sunyi karena kesepian, melainkan karena tenang. Di luar, bunga melati mekar satu persatu, seolah bumi dan langit sama-sama berdoa untuk seorang perempuan yang telah belajar arti sebenarnya dari kata maaf.